Para sarjana barat sejak abad pertengahan hingga modern telah berupaya menjawab pertanyaan bagaimana pertama kali muncul dan berkembangnya bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Wulandari dalam mata kuliah Fikih Lughah. Pada video keempat ini, kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Arab. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perkembangan bahasa secara historis seperti naskah dan prasasti yang diasumsikan sebagai bahasa Arab pertama, serta mampu memahami bagaimana bahasa Arab terbentuk, mengalami perubahan, dan berperan sebagai media ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Pada materi kali ini akan diuraikan bagaimana perkembangan bahasa secara historis, baik berdasarkan informasi periwayatan maupun data-data historis seperti naskah dan prasasti yang diasumsikan sebagai bahasa Arab pertama. Kajian tentang asal-usul bahasa merupakan salah satu tema paling penting dalam fikih lughah. Para sarjana barat sejak abad pertengahan hingga modern telah berupaya menjawab pertanyaan bagaimana pertama kali muncul dan berkembangnya bahasa. Baiklah, mari kita ulas teori asal-usul bahasa menurut sarjana barat. Ada beberapa teori utama yang mereka kemukakan, yaitu antara lain teori Bowo, teori Puhu, teori Dingdong, teori Yohewo, teori gestur atau isyarat, dan teori monogenesis serta poligenesis. Baik, kita bahas teori yang pertama, yaitu teori Bowo. Teori ini bertolak bahwa bahasa muncul dari tiruan bunyi alam atau istilahnya onomatope, seperti suara binatang atau fenomena alam. Teori onomatopetik atau ekoik atau istilahnya adalah imitasi bunyi atau gema pada awalnya dikemukakan oleh J.G. Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek tersebut. Adapun objek-objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa alam. Teori yang kedua adalah teori Popov. Teori ini juga sering dikenal dengan nama teori interjeksi yang bertolak bahwa bahasa berawal dari ungkapan spontan manusia berupa seruan, emosi, rasa sakit, atau ungkapan rasa gembira. Teori Popov ini dikemukakan oleh sejumlah filosof seperti Etienne, Bonnet Candilat, dan juga linguis Amerika Whitney. Teori ini lahir dari ujaran-ujaran instinktif berupa tekanan-tekanan batin, luapan perasaan yang mendalam, dan juga ungkapan rasa sakit yang dialami manusia. Penganut teori ini biasanya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana caranya bahasa itu muncul dalam kenyataan. Teori yang ketiga adalah teori Dingdong. Teori ini bertolak bahwa bahasa lahir dari adanya harmoni antara bunyi dengan objek di sekitarnya. Teori yang dirumuskan oleh seorang linguis Jerman, Max Muller, ini berasumsi bahwa setiap barang akan memberi reaksi tertentu jika ada stimulus. Reaksi itu pada manusia separuhnya berbentuk vokal, yang dalam hal ini berbentuk tipe-tipe fonetik, yang menjadi akar bagi perkembangan bahasa. Selanjutnya, teori Yoheho. Teori ini bertolak bahwa bahasa muncul dari kerjasama manusia dalam aktivitas kolektif.
yang disertai seruan atau nyanyian kerja. Sebagai contoh, orang-orang primitif yang belum mengenal peralatan yang modern akan melakukan pekerjaan-pekerjaan berat tanpa bantuan peralatan. Namun, kekompakan dan kerjasama mereka sangat patut menjadi teladan, di mana untuk memberikan semangat pada sesamanya, mereka mengucapkan bunyi-bunyi yang khas yang dihubungkan dengan pekerjaan itu, pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Oleh karena itu, bunyi-bunyi tersebut digunakan untuk menyebut nama. Teori yang kelima adalah teori gestur atau isyarat. Teori ini bertolak bahwa bahasa bermula dari gerakan tubuh atau isyarat yang kemudian berkembang menjadi simbol verbal. Teori ini juga sering disebut kuasi ilmiah, sebuah hipotesis yang pada awalnya disokong oleh Darwin yang menyatakan bahwa bahasa pada mulanya hanyalah dalam tanda kutip pantomim mulut, yang mana alat-alat ucap secara tidak sadar berusaha meniru isyarat-isyarat tangan. Teori yang terakhir adalah teori monogenesis dan polygenesis. Teori ini berpendapat bahwa bahasa berasal dari satu sumber yang sama. Adapun polygenesis berpendapat bahwa bahasa lahir dari berbagai tempat secara independen. Demikian materi dan bahan diskusi dari saya terkait asal-usul bahasa menurut sarjana barat. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas terkait asal-usul bahasa menurut perspektif sarjana Arab. Untuk materi lebih lengkapnya, silakan teman-teman bisa membaca modul Fikih Lugha yang sudah ada di LMS Pilar, atau bisa menggunakan buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Arab. Semoga pembahasan ini bisa dipahami dan dimengerti. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.